Jadi saya melihat ya, kalau kita melihat perkembangan sains di Indonesia, sains sebagaimana kita kenal sains itu masuknya dengan masuknya pedagang-pedagang dari Eropa. Waktu Portugis mereka belum sampai ke memperhatikan alam Indonesia, lebih ke arah sejarah daripada kerajaan dan sebagainya. Jadi mereka ada buku-buku tentang perjalanan ke Nusantara oleh penulis-penulis Portugis. Tapi yang benar-benar mulai melakukan pekerjaan ilmiah di Indonesia itu justru waktu VOC masuk. Jadi kalau kita lihat perkembangan daripada waktu VOC masuk, itu mereka sebetulnya hubungan VOC, Rumphius itu adalah staf daripada VOC. Dia itu datang ke Ambon sebenarnya sebagai serdadu. Dan kemudian setelah di Ambon dia karena memang tujuannya datang adalah karena dia tertarik dengan biodiversitas daripada Nusantara yang dia lihat pada waktu dia di Portugal. Di Portugal kan kapal-kapal masuk dan datang, dia lihat wah ini tanaman-tanaman dari yang dibawa oleh kapal itu, binatang dan sebagainya. Memang dia sangat tertarik, dia pergi ke Ambon memang karena tertarik untuk melihat lebih jauh. Nah, tapi dia datang ke Ambon itu karena dia nggak bisa membiayai, dia datang sebagai serdadu. Dia melamar sebagai serdadu, dia datang di Ambon, ditempatkan pertama kali dia tuh justru di Seram Kecil. Waktu itu ada sebagai serdadu. Nah, dia serdadu juga, tapi sepertinya dia bukan serdadu yang tembak-tembak begitu ya. Tapi dia tuh seorang arsitek, orang tuanya, bapaknya tuh arsitek. Jadi dia lebih ke arah, walaupun dia ikut dengan pasukan, lebih ke arah misalnya memperbaiki benteng, arsitekturnya itu yang keluar ya. Tapi itu tahun 53 dia sampai di Ambon. Nah, tahun 57 pertama kali dia selesai. 1657 berarti ya? 1657 itu dia minta dipindahkan karena dia memang tidak berniat untuk menjadi serdadu. Dia minta dipindahkan ke cabang sipil, pedagang daripada VOC itu kan ada serdadunya, ada yang berdagang, kan itu kongsi dagang. Nah, dia minta dipindahkan ke bagian sipil itu sebagai pedagang. Mula-mula junior merchant kalau bahasa Inggrisnya, kemudian dengan segera dia menjadi merchant. Tapi yang saya mau ceritakan adalah bahwa Rumphius begitu dia sampai di Ambon itu dan bisa keluar dari dinas militer, itu langsung melakukan penyelidikan, memperhatikan tanaman-tanaman. Mula-mula di benteng yang namanya di benteng di suatu tempat yang namanya Larika, benteng Rotterdam namanya, dia ditempatkan di situ. Kalau Ambon, masih ingat Ambon? Pulau Ambon itu kan ada dua bagian. Di bagian yang kecil di bawah itu sebenarnya dua pulau. Yang kecil di atas, yang besar dihubungkan oleh tanah genting, namanya Paso. Jadi kota Ambon itu ada di bawah sebetulnya, yang lebih kecil itu namanya Ley Timor, yang di atas namanya itu. Nah, itu pada saat itu, ini saya jadi ngomongnya kemana-mana aja ya. Iya, ini soalnya santai ya. Jadi pada waktu itu di Hitu, kan VOC datang untuk rempah, terutama cengkeh, pala. Pala ada di Banda, tapi cengkeh yang asalnya dari Ternate, itu pada waktu Rumphius datang ke Ambon, itu oleh kerajaan Ternate itu sudah dipindahkan ke Seram Kecil dan ke Hitu. Jadi Hitu itu adalah tempat di mana cengkeh dikumpulkan dan pala yang datang dari Banda dikumpulkan. Jadi disitulah
Rumphius pertama kali bekerja. Nah, dia bekerja di situ, dia senang karena kerjanya nggak banyak kan, cuman dagang gitu. Lalu dia bisa menggunakan waktunya untuk melakukan penelitian, penyelidikan tanaman-tanaman, binatang, biota laut yang ada di Larika itu. Itu dia mulainya di situ. 3 tahun di situ dia menikah dengan Susana namanya. Susana itu bukan orang Eropa yang kita tahu. Dia bukan orang Eropa karena kalau dia orang Eropa itu masuk dalam catatan sipil. Jadi ini pernikahannya tidak tercatat. Jadi dia pasti orang lokal, kemungkinan Chinese. Karena meninggalnya itu adalah waktu ceritanya kemana-mana ini. Jadi Susana itu meninggal pada waktu ada gempa bumi tahun 1674 di Ambon, dan dia itu meninggalnya pada waktu ada perayaan Tahun Baru Cina. Makanya jadi kita pertama dia bukan orang Eropa, kedua kemungkinan Cina, tapi kita nggak tahu persis ya. Karena yang khas dari Rumphius, dia itu tidak menulis tentang dirinya sendiri. Anggi dan Amira itu sadar nggak bahwa dalam menerjemahkan buku ini, dalam mempelajari Rumphius, dia tidak pernah menulis tentang tugasnya sebagai pedagang. Sama sekali. Jadi tentang pribadinya tidak, tentang dia sebagai pedagang juga tidak. Dia menulis tentang sejarah Ambon karena diminta oleh gubernur. Jadi ini adalah cara Rumphius untuk bisa mendapatkan dukungan dari VOC, karena dia sebenarnya tidak berminat dengan pekerjaannya, tapi dia lakukan pekerjaannya sebaik mungkin sehingga dapat dukungan dari VOC. Nah, VOC sendiri sebenarnya berminat terhadap apa yang dikerjakan oleh Rumphius, tapi dari segi ekonomi. Segi bahwa apa yang ditulis oleh Rumphius tentu mungkin ada nilai ekonominya. Makanya bukunya itu pada waktu selesai itu lama baru diterbitkan, 50 tahun setelah dia meninggal. Itu di 40 tahun setelah dia meninggal, 50 tahun setelah bukunya selesai ya, baru terbit karena ditahan oleh VOC, nggak boleh menghadapi sensor gitu ya. Iya. Jadi nah itu kan tadi Anggi berbicara tentang hubungan antara pemerintah dan peneliti. Ya mulai dari waktu itu tuh sudah ada masalah beda kepentingan sebetulnya. Jadi tapi waktu itu Rumphius pintar, dia menjadi pegawai yang baik. Dia lakukan sebagai pegawai, dia pegawai yang baik, sehingga dia selalu mendapat dukungan dari gubernur dan gubernur jenderal. Nah, kenapa jadi sains itu pertama kali masuk di Indonesia itu justru dibawa oleh orang-orang VOC yang datang ke Indonesia waktu itu, belum Hindia Belanda malahan. Jadi datang ke kepulauan kita karena mereka tertarik dengan apa yang ada di kepulauan kita. Sebenarnya yang pertama menulis itu bukannya Rumphius. Yang pertama menulis itu namanya Bontius. Bontius itu hidup 50 tahun sebelum Rumphius. Jadi dia itu awal sekali waktu VOC baru masuk. Dia itu Bontius itu dokternya Jan Pieterszoon Koen. Dan Bontius inilah yang pertama kali mengumpulkan informasi mengenai penyakit-penyakit tropis. Jadi itu di dunia dia memang dikenal sebagai yang memulai tropical medicine, Bontius itu. Tapi Bontius itu mungkin tidak semenarik Rumphius. Hidupnya lurus aja gitu ya.
Kalau Rumphius kan hidupnya ramai itu ya. Nah, saya mulai dengan cerita itu karena setelah saya lihat perkembangan sains di Indonesia ini, saya lihat ada 5 fase sebetulnya. Fase pertama itu adalah masa penjelajah-penjelajah awal yang bekerja dengan VOC, yang datang ke Indonesia justru karena tertarik dengan alamnya Indonesia, tapi memanfaatkan fasilitas VOC untuk itu, dan VOC mendapat keuntungan, jadi interaksinya bagus sebetulnya. Walaupun ya itu seperti Rumphius, hasil bukunya nggak boleh dipublikasikan. Buku ini pernah terbit lebih dulu karena dia tidak lapor ke VOC. Ini dia kirim ke temannya di Belanda. Jadi ini terbit, walaupun terbitnya setelah dia meninggal, tapi jauh lebih dulu daripada buku Herbarium Amboinense. Jadi ini fase pertama itu adalah fase penjelajah awal. Kedua itu adalah ada satu periode dari tahun 1800 sampai 1900 ya, 1 abad begitu, di mana terjadi penemuan-penemuan ilmiah yang besar. Itu saya melihat di situ kok terjadi penelitian, penemuan-penemuan. Kalau kita bilang besar itu masih ekspresi yang kurang. Saya coba cari apa sih nama yang lebih pas. Penemuan yang akbar, yang betul-betul yang tingkatnya dunia, dia merubah pemikiran-pemikiran ilmiah. Nah, kita nama-nama yang kita bisa lihat di situ, misalnya Jung Hoon. Pernah dengar nama Jung Hoon kan? Ya, Jung Hoon itu dia ahli gunung. Dan dia itulah yang kemudian ilmunya dia yang memungkinkan Kina untuk aklimatisasi di sini. Kan dia dari Amerika. Jadi alam Indonesia sebenarnya nggak cocok. Jadi itu ilmunya Jung Hoon. Ada nama Alfred Russel Wallace tentunya. Alfred Russel Wallace yang ada 2 dia di situ. Pertama teori evolusi, dan kedua itu bapak dari biogeografi jadinya sebetulnya. Terus Wallace melihat keterkaitan dengan daerah dengan makhluk hidup di sana ya. Bagaimana? Lihat Wallace yang melihat keterkaitan antara daerah geografis itu dengan betul itu, ya. Dan dia yang pertama kali memprediksi sebelum kita tahu tentang plate tectonic bahwa bagian timur Indonesia, kepulauan Indonesia itu datangnya dari tempat yang jauh sekali dan bergerak ke tempatnya sekarang. Itu kita dengar tahu tentang Dubois yang menemukan Pithecanthropus itu. Jadi dia juga yang mengawali penelitian antropologi. Dan yang terakhir ya Christian Ekman. Oh ya. Ditarik ke arah perasaan. Christian Ekman yang nah ini karena ini hanya saya mau coba taruh Ekman di tempat yang sebenarnya. Dia dapat hadiah Nobel. Tapi Christian Ekman itu yang dia temukan bukan vitamin B1-nya. Dia menemukan bahwa ayam yang diberi makan beras yang sudah dipoles, beras yang putih sekali, yang kita makan sekarang, itu timbul gejala yang sama dengan beri-beri. Dan beri-beri pada waktu itu mewabah di Indonesia, di penjara, di pasukan tentara, mewabah di Cina, mewabah di Jepang. Jadi itu bukan penyakit, kalau sekarang kan kita pikir itu kan udah nggak ada. Pada waktu itu tuh suatu penyakit yang penting, yang disebut oleh Bontius tadi. Bontius tuh pertama kali melaporkan beri-beri secara ilmiah di bukunya itu, gejala beri-beri dan sebagainya. Itu Bontius yang pertama kali. Kalau kita kembali ke Rumphius dalam bukunya nanti lihat itu ada di dalam bukunya itu waktu dia membicarakan kacang hijau, dia mengatakan bahwa kacang hijau bisa menyembuhkan beri-beri.
Jadi itu beriberi suatu penyakit yang waktu zaman itu selama ratusan tahun itu penyakit yang menakutkan begitu. Nah jadi waktu Ekman menemukan ayam itu muncul gejala seperti beri-beri kalau dikasih beras makan beras yang putih dipoles, dan sembuh kalau dikasih beras yang masih ada kulit arinya. Itu yang dia temukan sebetulnya. Nah dia itu adalah seorang microbiologist, seorang bakteriologist, ahli bakteri yang dia kalau di dalam bidang ilmiah itu ada yang namanya postdoc. Kalau kita udah dapat doktoral kita bekerja postdoktoral di laboratorium orang yang penting. Dan dia itu postdocnya Robert Koch. Robert Koch itu kan bapak dari bakteriologi yang menemukan bakteri tuberkulosis, Robert Koch. Jadi karakteristik daripada suatu ilmu dalam bidang keilmuan, kalau kita tuh bekerja dengan orang yang terlalu hebat, kita susah sekali keluar dari payungnya dia. Jadi Ekman itu masih ngotot bilang bahwa beri-beri ini penyakit infeksi, karena kan munculnya seperti penyakit infeksi. Satu orang kena, terus rame-rame kena, di penjara rame-rame kena, tentara rame-rame kena, penyakit infeksi. Nah, kenapa beras yang belum dipoles itu bisa menyembuhkan? Nah, dia keluar dengan teori bahwa di beras yang belum di kulit arinya beras itu ada zat yang bisa menetralkan toksin yang dibuat oleh bakteri. Jadi dia tetap masih mengatakan infeksi bakteri itu penyakit infeksi. Yang mengatakan pertama kali bahwa itu adalah penyakit defisiensi itu adalah yang menggantikan dia, yang meneruskan kerjanya dia. Masih di sini di Batavia. Namanya Ghreins, Gerrit Ghreins, yang cicitnya kita duta besar Belanda. Ya, cicitnya duta besar sekarang di Indonesia. Keren sih. Lambert Ghreins. Ya, itu kakek buyutnya adalah Gerrit Ghreins. Ya, jadi dia senang sekali waktu kita cerita tentang begini ya. Jadi itu Ghreins sebetulnya yang menemukan. Jadi itu adalah Ghreins ini dan Ekman itu persis di penghujung daripada abad ke-19. Disitulah sebetulnya di periode 1850 1900 disitulah sebetulnya sains modern masuk di Indonesia. Nah, kalau kita pikirin sains modern masuk Indonesia, kita nyangka kan lambat. Kalau sekarang kan lambat. Tapi ini waktu itu tuh cepat sebetulnya, seperti imunisasi terhadap cacar. Itu hanya beberapa tahun setelah cacar itu dilakukan di Eropa oleh Jenner, itu di Indonesia sudah dilakukan. Jadi nggak jauh ya jaraknya ya sama nggak jauh. Kalau kita pikir justru imunvitamin munculnya justru di sini tanah air kita. Jadi kalau tadi periode pertama penjelajah sains yang awal itu yang membuka. Ini penemuan ilmiah inilah yang sekarang jadi besar. Nah, tapi lebih penting dari itu, yang banyak kurang disadari, itu adalah Ekman, itu selain dia itu adalah penemu daripada vitamin, karena dia yang dapat hadiah Nobel. Ghreins tidak dapat hadiah Nobel. Ini ada buku yang mau diterjemahkan mereka. Judulnya, buku baru terbit. Judulnya Dua Orang Pionir. Ada dua pionir vitamin. Hanya satu yang dapat hadiah Nobel. Nggak ada, saya tambahin. Satu mendapat hadiah Nobel. Tapi memang tulisan itu tujuannya bilang itu, bahwa sebetulnya harusnya Ghreins yang dapat, atau Yasher ya, karena dia pakai modal, dia tidak akan bisa mendapatkan itu. Dia bisa mendapatkan itu karena dia ada animal model. Animal modelnya ayam itu. Tanpa itu yang di Eropa kalah itu nggak punya animal model. Gitu. Jadi, nah saya mau pindah sekarang, ini fase ketiga.
Fase ketiga itu adalah pembentukan daripada lembaga-lembaga ilmiah di Indonesia. Kalau seperti Wallace kan bekerja sendiri, nggak punya laboratorium. Yung Hun sama juga. Apalagi Du Bois. Nah, Ekman itu yang pertama kali sebetulnya punya laboratorium dan bekerja di laboratorium. Laboratoriumnya itu dulu ada di rumah sakit militer yang sekarang menjadi rumah sakit Gatot Subroto. Ada hanya 2 bangsal pasien di situ dia mulainya. Itu tapi Ekman ini mungkin kita perlu angkat lagi ya, karena banyak yang tidak menyadari. Ekman itu selain daripada dikasih tugas sebagai untuk meneliti beri-beri ini di lab itu, dia juga direktur dari sekolah dokter Jawa. Sekolah dokter Jawa. Nah, di tangannya Ekman, sekolah dokter Jawa itu transformasi menjadi belum Stovia, baru Stovik. Jadi Stovik kayaknya itu ilmu kedokteran. Dari setelah itu baru jadi Stovia. Jadi Ekman dan Kleins itu dua-duanya mengajar di sekolah dokter Stovia lah, ya. Mas siswanya Stovia itu nggak banyak. Kalau kita lihat tiap tahun tuh yang lulus kurang sampai cuma 10-an gitu ya. Jadi guru-guru ini kan dekat sekali dengan muridnya, dan muridnya itu masuknya kan dari medical. Jadi mereka 7 tahun di situ. Jadi mereka 7 tahun berinteraksi dengan ilmuwan-ilmuwan tingkat dunia yang berpikir secara ilmuwan tingkat dunia. Nah, teman saya Hans Paul itu mengatakan bahwa yang menyebabkan mereka itu bisa berpikir modern justru interaksi ini. Orang-orang seperti Dr. Sutomo yang mendirikan Budi Utomo dan kawan-kawan itu, mereka tuh dibesarkan di situ dalam dunia ilmiah, dunia barat pertama kali, dan dunia ilmiah yang sangat maju. Jadi itu bicara tentang pembentukan lembaga ilmiah. Nah, banyak waktu itu yang muncul lembaga ilmiah, Kebun Raya, Bogor, itu munculnya tahun-tahun itu. Banyak macam-macam. Tapi yang paling menonjol justru adalah tadi yang Stovia tadi, itu pindah ke Salemba. Tapi sebelum Stovia pindah, yang pindah lebih dulu, itu justru adalah laboratorium Ekman. Itu gedung lembaga Ekman yang sekarang ini, itu adalah gedung yang didirikan oleh Kleins untuk memindahkan labnya dari lab kecil ya di rumah sakit militer menjadi laboratorium sendiri, laboratorium pusat. Di situ juga di sebelahnya beberapa tahun kemudian selesai didirikan rumah sakit umum pusat, RSUP sekarang. Dan Stovia dipindahkan ke sekarang menjadi tempat FKUI. Nah, bayangkan ini kan terjadi 100 tahun yang lalu ya. Iya, 100 tahun yang lalu. Konsep bahwa di satu kawasan itu ada lembaga penelitian, ada rumah sakit, dan ada sekolah kedokteran, itu sangat modern. Yang sekarang misalnya baru di negara-negara Eropa tuh baru sekarang dimunculkannya itu. Di Belanda sendiri juga masih baru sekarang. Jadi 100 tahun yang lalu itu sains di Indonesia tuh udah tinggi sekali. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Itu berkaitan sebenarnya dengan etik polisi etik ya namanya ya, polisi etik. Politik etis. Jadi memang dibuka begitu kesempatan. Nah, itu fase ketiga, pembentukan lembaga-lembaga ilmiah. Yang keempat, yang saya masih mencoba untuk mempelajari, itu kalau di literature barat namanya mereka menggunakan istilah decolonizing knowledge atau decolonizing science.
Jadi sains yang bentuknya kolonial itu bagaimana berubah menjadi hilang karakter kolonialnya. Nah itu di negeri Belanda itu ada grant besar sekali justru untuk mempelajari ini, decolonizing knowledge ini. Yang kelima itu adalah zaman itu decolonizing knowledge itu kalau saya lihatnya mulai dari kita penyerahan kedaulatan 1950 saya lihatnya ya, sampai mungkin akhir Orde Lama, jadi mulainya Orde Baru. Jadi waktu Orde Baru itulah mulai ada Menteri Ristek, Menteri Riset dulu, Sumitro, ayahnya Prabowo, kemudian Habibie. Nah disitulah kita membangun sains kita, secara itu zaman keemasan sebetulnya untuk sains Indonesia. Nah yang keenam nih yang sekarang saya nggak bisa bicara dengan pemerintah yang anti sains dan sebagainya ini, masih nanti kita bisa baru setelah berapa tahun lagi kita baru bisa membuat gambaran tentang fase yang keenam ini. Ayo nambah pengetahuan sejarah, bergabung di channel WhatsApp Kobam. Untuk bergabung silahkan scan barcode ini.